nggak kerekam. Nah, ini kemarin kebagian siapa ya? PSK 8 ya, wanita ya, kelompok wanita ya. Iya, PSK 8 Ya, kelompokku. Dikoreksi ya kalau salah ya. Ya, kita lihat. Jadi ada ini kasus ya. Ini aku zoom lah. Kelihatan lah ya. Oke. Jadi dia tanggal 5 Maret 2020 PTA itu menyelesaikan draft laporan keuangan auditan untuk tahun buku 2019. Kemudian draft laporan keuangan tersebut ditelaah oleh Dewan Direksi tanggal 10 Maret 2020 dan didiskusikan dengan auditor eksternal pada tanggal 12 Maret 2020. Terus laporan auditor independen diterbitkan tanggal 14 Maret 2020. Nah, pada tanggal 15 Maret 2020, laporan keuangan auditan itu diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi. Dan pada tanggal 17 Maret 2020, PTA mengumumkan kinerja keuangan di media elektronik. Sementara laporan keuangan auditan tersedia bagi pemegang saham itu pada tanggal 19 Maret 2020. Diminta tentukan kurun waktu yang termasuk dalam peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, kalau aku pakai PSK itu, dia PSK 8, belum Nabila lagi. Dia pakai PSK 8 paragraf 5. Jadi yang kurun waktunya itu dari tanggal tutup buku ya, tanggal neraca di 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal laporan keuangan diautorisasi tanggal 15 Maret 2020. Jadi karena di sini ada contoh nih, contoh di PSK-nya nih. Kalau bisa dibaca ya. Jadi yang contoh di sini tuh laporan keuangannya itu 3 Desember 2020X1 itu sih maksudnya pada menyelesaikan jadi dia menyelesaikan draftnya itu pada 28 Februari ya 2020X2. Terus 18 Maret itu Dewan Direksi mengkaji ulang dan mengotorisasi untuk terbit. Entitas mengumumkan laba pada 19 Maret dan laporan keuangan tersedia untuk pemegang saham itu pada 1 April. Para pemegang saham menyetujui laporan keuangan pada 15 Mei dan laporan keuangan disetujui kemudian disampaikan kepada regulator pada 17 Mei. Maka di sini tanggal laporan diotorisasi itu 18 Maret yaitu tanggal saat mengotorisasi untuk terbit. Nah, itu gimana? Ada komentar nggak? Sama ya. Sepakat, Mas. Ini udah sah ya. Sah. Oke, lanjut. Mudah-mudahan soalnya keluar gini. Jadi tinggal nyalin. Lanjut, enak banget. Soal keluar gitu enak banget ini. Kemarin kuis juga keluar soal gini ya? Ada. Yang kuis ada juga sih kemarin. Nah, close. Terus yang nomor ini yang ini masih yang PSK 8 juga ya. Jadi dia itu intinya itu kan dia meninjau hal yang terjadi setelah pelaporan 31 Desember ya. Terus Direktur A itu menemukan kalau salah satu staf PT Keuangan telah menyalahgunakan kas sebesar 5 miliar yang merupakan jumlah yang material dari aset PTA. Terus investigasi lebih lanjut atas hal tersebut mengindikasikan bahwa uang tersebut dicuri pada November 2019. Diminta tentukan apakah peristiwa tersebut masing-masing peristiwa itu termasuk penyelesaian atau non penyelesaian. Nah, kalau dia kalau nanti sambil pada dicek ya PSK 8 paragraf 9 ini aku share ini aja kali ini. Share. PSK 8 paragraf 9. Udah kebanyakan. Nah, ini jadi yang termasuk di penyesuaian setelah periode laporan itu salah satunya adalah penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut tidak benar. Berarti ini jawabannya ya perlu penyesuaian ya, benar nggak? Sama nggak? Sepakat, Mas. Sama. Ya?
Takut beda. Terus nomor 2, aset PT Keuangan. Jadi intinya ini tuh ada nilai wajar ya. Apa sih maksudnya tuh? Nilai wajar. Penurunan nilai wajar ya maksudnya Mas Andre ini. Nilai wajar saham ya jadi dari 1.500 ke 800. Nah, apakah ini termasuk ke penyesuaian atau tidak? Nah, ini tuh kalau lihat di PSAK-nya, nah ini kan contoh peristiwa non penyesuaian itu penurunan nilai wajar investasi di antara periode pelaporan dan tanggal pelaporan. Ya, itu menurutku sih masuk ke, terus ada dividen dan lain-lainnya. Jadi itu masuk ke peristiwa non penyesuaian yang tidak berdampak. Karena dia bukan kayak misalkan dia ada penyelesaian kasus ya, atau dia ada indikasi penurunan nilai aset ya, kayak tadi kasnya berkurang, atau dia ada indikasi jumlah bagi laba atau bonus ya setelah pelaporan dan sebagainya. Nah, selain itu ya dia masuk ke non penyesuaian. Jadi ini kalau dibilang dia termasuk peristiwa non penyesuaian. Karena penurunan nilai wajar investasi ya tidak termasuk dalam kategori yang perlu penyesuaian. Mana? Ada tanggapan nggak? Setuju Mas, sepakat Mas. Masih sama ini. Sama ya. Berdua aja nih yang keluar ya. Jadi udah menghemat berapa menit ya mikirnya. Mudah-mudahan. Nah, nomor 2 ini paling balik ke masing-masing teori masing-masing ya. Ini kayak apa ya? Jadi dia cuman yang sustainability report gitu. Ya kasih aja pendapat kita gitu sama yang teori yang kita tahu. Kebetulan aku belum dapat materi PPT-nya sih, kalau udah dapat sih bisa kita jawab. Jadi dia cuma poinnya 5% lagi poinnya. 5% jadi kayaknya nggak perlu banyak-banyak bacot deh ini. Dia cuma minta ya dampaknya aja kepada rekening keuangan gitu aja. Nggak macam-macam lah, nggak suruh analisis, kita cuma suruh kayak berikan ulasan kan, berarti pendapat kita ya atau analisis kita lah. Nah, yang ini yang berbahaya nih. Pengakuan pendapatan ini kelompoknya Pak Made ya? Bapak Made. Iya bagian. aku terbuka dulu. Ini saya beli 72 ya. 72 ya. Iya. Yang dibabat habis sama beli sendirian. Bisa lah. Pusing sendiri. Iya. Oke. Jadi gini, yang nomor 1 ini, yang ini banyak, ini nyebelin tau, apa satu soal 3 gitu, dan 3-3-nya panjang. Iya. Tapi wajar 20%. Nah, balik lagi, jadi tanggal 1 Februari 2020, jadi perusahaan itu menjual telepon seluler dan jasa panggilan. Jadi dia ada 2 jenis yang dijual kan. Jadi pertama itu menjual telepon seluler, yang kedua menjual jasa panggilan terbatas atau servisnya lah kita bilang, ke pelanggan A dengan kontrak 24 bulan. Pelanggan A itu membayar 30 CU itu mata uang ya, nggak tahu mata uang apa sih. Per bulannya untuk currency unit. Oh, currency unit ya? Iya, currency unit. Iya udah. Currency unitnya 30 per bulan untuk layanan jaringan dan telepon seluler gratis. Jadi jaringannya gratis ya di sini. Jaringan telepon seluler gratis ya, ya benar. Jadi layanannya gratis. Kemudian perusahaan menjual kepada pelanggan B seluler yang sama, harganya itu 150, tapi dia ada biaya layanan 25 per bulan. Terus jumlah tersebut juga merupakan harga yang dikenakan perusahaan saat telepon seluler atau layanan jaringan itu dijual terpisah. Jadi kalau yang sepaket itu, yang A ini ya, sepaket itu dia 30 per bulan, tapi layanan gratis, layanannya gratis. Nah, kalau terpisah dia harga teleponnya itu 150. Benar ya? Iya, jadi kalau sepaket itu dia 30 per bulan. Nah, kalau dipisah itu dia teleponnya aja 150, jasanya layanan aja tuh 25 per bulan. Itu kan. Terus dia mengabaikan nilai waktu transaksi ini. Nah, bagaimana perusahaan mengakui pendapatannya?
Nah, kalau ditanya bagaimana perusahaan mengakui pendapatannya, nanti koreksi ya Pak Made ya. Ini berarti kita pakai yang 5 step itu kan ya. Ya, siap. Iya, betul. Nah, kalau 5 step itu, berarti kita mulai dari step 1. Step 1 itu berarti identifikasi kontrak. Kontraknya itu yang berkontrak cuma A di sini. Iya. Ya, berarti Perusahaan dengan pelanggan A itu pelanggan. kontrak untuk penjualan handphone dan servis selama 24 bulan gitu kan. Intinya step 1-nya. Nah, step 2-nya ada kewajibannya apa aja. Karena di sini ada 2 jenis yang dijual, berarti ada 2 kewajiban yang ada itu. Yang pertama penjualan telepon, yang kedua adalah penjualan paket call service untuk 24 bulan. Nah, harga transaksinya ini jadi ini kayaknya acuannya masih yang kontrak ya, karena ini sistem kontrak. Jadi harga acuannya itu adalah harga dari yang 30 per bulan dikali 24, 720 harga kontraknya gitu kan, harga kontraknya. Barulah nanti di mainnya itu kita di harga alokasi. Nah, harga alokasi itu kan gini. Jadi ini tuh kalau dijual sendiri, ini tuh paket gitu kan. Nah, kalau telepon seluler kan, kalau paketnya itu kan 0 kan. Nah, kalau paketnya itu kan langsung tadi 720 ya. Kalau kita jual paketnya. Nah, kalau dijual sendiri itu teleponnya itu tadi berapa ya? 150. Terus yang layanan 25 per bulan. Jadi 25 dikali 24. Nah, kalau kita presentasikan, nah kalau ngitung harga transaksi kan kayaknya pernah dikeluar ya di UTS ya, di kuis ya. Betul, keluar juga sih kemarin Mas. Iya. Nah, benar nggak ya? Aku salah, aku lihat dulu. 150. 25 kali 24. Benar. Oh. Ini salah. Nah, jadi alokasi harganya itu untuk yang telepon seluler itu 144, yang pakai call service itu 576. Ini ada komen nggak Pak Madi? Jadi kita presentasi dulu nih yang dijual sendiri. Presentasinya, terus kita kalikan hasil persennya ke nilai yang dijual sepaket gitu. Sehingga nanti harga masing-masingnya ini untuk produk telepon sama paket ya 144 sama 576. Kalau saya ada di kemarin pernah ada di soal di kuis juga ya. Betul. Cocok, Mas. Cocok ya? Cocok. Ya. Jadi dialokasikan sih yang Mungkin kalau yang lain ada yang ini mau didiskusikan. Diskusikan. Ini berapa tahun kayaknya ini aja keluar sih, aku pernah lihat tuh. Cuman bedanya diganti angkanya doang. Mudah-mudahan lah ya. Maksudnya kalau gini tuh menghemat yang lain gitu, mikir yang lain. Instrumen keuangan sih bikin mikir. Jadi pendapatan penjualan yang diakui itu 144. Jadi kan saat serahkan itu 144, terus yang call service-nya 576. Ini ada komen nggak ya yang step 5 pendapatan yang diakui? Yang call service. Kalau yang telepon selulernya sekali pengakuan aja kan ya, bukan ya? Iya. Nah, call service-nya mungkin di call service-nya 576 per bulan. Banyak banget. Bukan 576 per bulan. Kita bagi aja, dibagi 24 kan ya? Ya. 24 per bulan.
Nah, gitu kan. Itu ya diakuinya. Berarti ini tuh ditulis nggak sih overtime gitu-gitu? Overtime Ini nggak ada atau tuh. apa namanya satu lagi tuh? Selain overtime tuh? Oh, Yang tek dulu. Oh, at the point time. At the point time ya. Kayaknya ini overtime ya. Jadi kan per bulan karena continue kan ya. Betul, Mas. Bener nggak Pak Made? Bener sih, cuman ini ya, ketika di awal transaksi ya, ketika handphone diserahkan, terus uang diterima kan di bulan pertama baru 30 aja ya. Kalau pendapatan yang diakui sih memang sebesar 576 CU untuk ini ya, untuk telepon selulernya, cuman cash-nya kan tidak diterima sebanyak itu ya. Iya. Kalau untuk jasa service-nya sih memang diterima sudah bisa diakui 24 ya. 24 betul. Nah, berarti sedangkan yang diterima kan baru 30 ya. Nah, 30 itu bisa dialokasikan sih berapa yang buat ya, artinya ada bagian piutang dari ini ya, dari penjualan telepon sih sebenarnya yang seharusnya diakui ya. Ya enggak sih? Nah, nanti tadi ini diakuin ketika diserahin apa enggak nih? Jadi ketika handphone diserahkan, itu kan pendapatan sudah bisa diakui kan? Betul, makanya. Sedangkan uang yang dia terima itu per bulan sebesar 30-30 terus kan, selama 24 bulan. Nah, berarti untuk penjualan handphonenya itu kan tidak diterima penuh pada saat penyerahan barang. Padahal untuk pendapatannya sendiri itu sudah bisa diakui. Gitu. Berarti yang pertama yang diakui itu 144 kita akui ya, karena itu diserahkan ya. Betul, yang 144 berarti itu adalah ininya ya untuk pendapatan penjualan handphonenya ya. Ya, terus yang servisnya itu kita cuma bisa ngakuin untuk 1 bulan pertama. Iya, cuma 1 bulan pertama. Yang 24 ini. Betul. Nah, untuk apa itu? Untuk pendapatan jasa servisnya itu diakui di awal bulan atau di akhir bulan setelah bulan tersebut lewat itu ya? Karena kan biasanya pengakuan apa itu kalau di awal bulan biasanya jasanya kan belum diserahkan ya. Nah, itu ini juga sih apa itu mungkin pengaruh ke jurnal nggak ini? Jadi masuk ke nomor B jadinya buatlah jurnal tanggal 1 Februari dan 1 Maret. Nah, Februari, Maret, atau jadi yang kita akui itu 144. Transaksinya 1 Februari ya? Iya sini. Iya. Jadi yang di Februari kita akui sebagai penjualan itu hanya 144. Nah, 576-nya itu kita akui sebagai unearned service. Jadi pendapatan itu dibungkam nggak sih? Nggak bisa kita akuin kan ya? Sebenarnya sih iya, belum bisa diakui sih yang unearned service itu kepala laba rugi atau neraca? Neraca. Jadi pendapatan neraca kenapa kredit ya? Diutang. Oh, liabilitas ya jatuhnya ya? Iya, pendapatan diterima di muka. Okay. Nah, lawannya tuh case-nya tuh di bulan pertama kita tadi dapat 24 nih. Dan ada sisa piutang karena kini di bulan pertama itu kita udah nerima 24 ya, selisihnya adalah dari 720 itu adalah nilai piutangnya. Nah, maka di Maretnya itu kan kita bayar nih yang bulan kedua. Kalau aku sih ini benar nggak ya? Jadi di bulan kedua itu kas pada piutang terus unearned service pada sales. Jadi kita udah bisa ngelepas nih yang 24 ini dari sini pelan-pelan setiap bulan. Benar nggak? Ada koreksi jurnal nggak? Takut salah. Jadi kita pembayaran di bulan keduanya. Dia masuk ke unearned ya. Unearned-nya kita lepas. Iya, aku bingung sih ini. Iya. Pasti unearned sih nggak ada akun tampungan untuk pendapatan yang belum kita terima gitu. Nah, ini aku masih ragu di sini sih ya untuk ini ya unearned-nya itu ya. Apakah diakui sebesar yang jasanya itu kan ya? Jasanya ya.
Biasa dari paket sel itu. Iya, 1,5. Secara pendapatan kita belum bisa ngaku sih yang sel apa? Yang call service itu. Karena kan apa itu kewajibannya kan belum diselesaikan ya, karena kewajibannya diselesaikan nanti di bulan-bulan berikutnya. Jadi Nah, ketika bulan berikutnya ini diselesaikan itu muncullah sel service pada sales. Jadi kita akuin nih si salesnya gitu. Baru bisa kita akuin si unearned-nya kita close. Ini kan jadi set off nih, bukan set off sih, jadi berkurang si unearned-nya. Oke. Itulah sales. Nah, ini untuk nyatet yang kalau kita menerima yang bulan berikutnya kas pada piutang kita kan berkurang. Ada komen? Agak susah. 24 apa 25 ya? 25 per bulan, Mas. Sorry, aku lihat 24 sih tadi 576 dibagi 24. 24 bulannya. Kalau pembayaran per bulannya 25. 25 ya? 24 bulan? Oh, sorry. Pengikut ini ya? Ininya apa itu periodenya 24 bulan. Tetapi kas yang diterima itu kan 25 kan? Maksudnya itu jadi kan sebenarnya yang untuk yang dijual terpisah itu kan iya benar ya. Sebagai pembantu. Benar Mas. Benar ya? Benar. Oke. Salah tangkap. Siap. Oke. Karena kita pakai asas kontrak ini kan untuk nentuin sininya. Iya. Nah, kalau nggak ada tanggapan kita lanjut ke nomor 2. Nggak susah ya? Cepat aja, Mas. Ada komen, Mas Andri? Nggak, lanjut. Diendapkan dulu, Mas, nanti dibaca-baca lagi. Ntar kalau ada ini infoin lah. Nah, terus nomor ini sebenarnya soalnya panjang ya, kalau diketahui ya dikit juga. Jadi dia teknologi PC di perusahaan teknologi ya. Jadi produsen komputer ini dia menandatangani kontrak untuk mengirim 300 komputer dengan harga 600.000. Berarti kan harga per komputernya itu 2.000. Ya, 600.000 dibagi 300. Terus karena pekerjaan persiapan yang diperlukan, Univ ini setuju untuk mengirimkan komputer dalam 3 tahap sama 3 bulan mendatang. Jadi dia ngirimnya 100 selama 3 bulan kan. Terus ini tipe ya, bukan Maju Jaya. Terus Universitas Forward itu memperoleh kontrol atas komputer saat pengiriman, dan setelah pengiriman pertama Universitas Maju dan yang teknologi PC ini mengubah kontrak. Jadi ada modifikasi kontrak ya. Kalau di bahasa PSAK-nya modifikasi kontrak. Kemudian ya perusahaan ini ya akan memasok 200 komputer tambahan. Jadi 200 ini bukan terhadap sisa yang dia kirimkan. Jadi totalnya adalah 500. Karena pertama dia 300, nah setelah pengiriman 100 dia nambah nih. Oh, saya pengen 200. Jadi total komputernya ada 500. Nah, harga tambahan untuk komputer ini disepakati adalah 388.000 ya. Kalau kita bagi 388 dibagi dengan 200 ya. Jadi harga per komputernya itu turun jadi 1.940. Kan di awalnya itu 2.000. Terus dia nambah nih 200 tapi harganya jadi turun 1.940. Nah, selain turun dia juga ada diskon 3%. Karena ada pengiriman tambahan ini ya. Jadi ada diskon 3%. Terus diskon 3% yang diberikan kontrak ya. Terus teknologi PC telah mengirimkan 400 komputer
300 yang disepakati awal dan setelah komputer berdasarkan amandemen. Jadi di 31 Desember itu dia mengirimkan 400 ya. Jadi totalnya itu yang pekerjaan pertama tuh udah selesai 300. Nah, yang pekerjaan kedua atau tambahan ini dia baru mengirimkan 100. Yang jadi pertanyaan adalah apakah perubahan kontrak tersebut merupakan modifikasi kontrak atau kontrak terpisah? Gimana Pak Made? Kalau aku ini jawabnya itu perusahaan di atas itu termasuk kontrak terpisah karena si penambahan harga ini tidak mempengaruhi kontrak awal, benar nggak sih? Iya sih, Ya, karena dia menurutku sih itu kontrak terpisah dan juga kan dia kayak benar-benar bisa dipisahin gitu kan antara yang sebelum dan sesudahnya kan. Karena kalau nggak salah di PSK-nya gitu deh, selama bisa dipisahkan dia masuknya kontrak terpisah kalau nggak salah ya. Iya, Belum aku baca lupa lagi. nyantumin si PSK-nya dia langsung jawabnya. Tapi menurutku karena tidak mempengaruhi si kontrak awal ya, dia masuk ke kontrak terpisah gitu. Nah, kewajibannya pakat bisa ya? terpisah juga sih pelaksanaan kewajibannya sih. Betul. Nah, Oke. yang kedua, bagaimanakah pengakuan pendapatan yang diakui? Nah, kalau yang tadi kan dia udah ngirim lengkap nih 400 ya, 300 itu dari yang harga 2.000, terus 100 itu dari harga yang, nah kita harus diskon nih, diskonnya itu kan tadi harganya itu didiskon 3% nih, berarti kita kalikan aja sisanya 100% dikurang 3% dikali 1.940. Berarti harga satuan komputer yang untuk yang 100 itu 1.881. Jadi udah malah diturunkan ke 940 dapat diskon lagi. Makanya turun jadi 1.881. Nah, berarti kan 1.881 ini kita kalikan dengan 100 yang udah dia kirimkan. Karena di sini dia udah ngirimnya 300, di sini dia ngirimin 100. Kalau kita total, jadi pendapat yang diakuinya itu adalah 600 ditambah 188. Jadi 788, 180. Ini ada sanggahan dan sebagainya. Ini untuk 300 unit ya. Unit komplit. Ini ada ini nggak? Komentar nggak, Mas Andri? Biasanya berpendapat. Enggak. Sama ya? Mas Made sama ya? Iya Mas. Logisnya gitu. Karena yang kewajiban di kontrak awal tuh sudah selesai ya, jadi diakui semua. Betul. Dan Dan ini kontrak kedua itu ya baru 100 unit sih, jadi ya sebesar 100 unit itu yang diakui sebagai pendapatan sih. Oke. Nah ini agak ini nih nomor 3 nih agak konstruksi. Aduh. Kemarin yang di soal juga salah. Yang ditanyain Mbak Anita nih. Hah? Konstruksi. Iya. Pembangunan apartemen. Iya. Benar. Oke, kita lanjut kalau nomor 2 nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 3. Ini udah direkam. Nah, ada konstruksi itu dia pengembang properti membangun kompleks properti yang terdiri dari 50 apartemen. Apartemennya itu memiliki ukuran dan proporsi yang serupa, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kemudian ada konstruksi itu membuat kontrak dengan pelanggan A. Jadi ada kontrak dengan pelanggan A dan klien itu ingin membeli apartemen yang setuju dengan harga total 100.000 per apartemen. Terus saat jadwal pembayaran, jadi dia membayar deposit masing-masing 100.000, kemudian milestone-nya itu 1 tahun sebelum penyelesaian yang direncanakan, ada konstruksi akan mengirimkan laporan kemajuan kepada klien dan klien harus membayar masing-masing 50.000. Kemudian penyelesaiannya, jadi setelah konstruksi selesai, kepemilikan resmi atas apartemen dialihkan kepada klien dan
mereka membayar sisa jumlah masing-masing 40.000. Kemudian jangka waktunya itu 2 tahun sejak tanggal kontrak. Dan, AD konstruksi memiliki hak untuk menahan pembayaran dari klien manapun dalam situasi ketika klien tersebut gagal membayar sebelum penyelesaian. Jadi dia bisa nggak balikin uang yang udah dibayar nih. Dia tetap nge-keep uang yang udah dibayar sama si klien yang deposit tadi. Dan uang lainnya lah. Terus tidak ada ketentuan khusus yang terdapat dalam kontrak. Nah, berdasarkan kasus di atas, bagaimanakah pengakuan pendapatan atas kontrak AD konstruksi itu dengan klien B? Oh, B ya? Emang ada klien B ya? Dan klien A mestinya ya. Dipo ya? Aku kaget juga, emang ada 2. Kayaknya sih. Ya, jadi dengan klien A apakah satu waktu atau sebenarnya waktu? Nah, berarti kalau kita analisis pakai step ya, ini jadi aku ngikut A, B juga. Kalau kita pakai step berarti pertama tuh dia punya kontrak ya. Kalau dibilang ada identifikasi kontrak berarti ada ya. Jadi kontrak penjualan apartemen ke klien A. Yang kedua tuh selain step kedua tuh apa ya tadi? Kewajiban ya. Kewajiban itu yaitu ada berapa? Satu unit apartemen ya. Iya. Hanya satu jenis ya, satu jenis kewajiban. Terus harga transaksinya itu karena dia cuman menjual satu jenis produk kan, yang apartemen aja kan, berarti dia harga transaksinya ya sebesar 100.000 ini kan. Betul. Nah, yang keempat alokasi harganya ya tetap 100.000 karena dia tidak ada pembanding produk yang kayak tadi seluler sama jasa. Nah, yang nomor 5 nih coba dicek. Kalau aku tadi jawabannya dia masuk ke satu waktu at point time. Karena dia kalau aku pakai pendekatan IFRS ya. Kalau IFRS itu ada tiga tipe. Jadi pertama, mungkin nanti Mas Mede bantu yang pendekatan PASAKA. Kayaknya seharusnya nggak jauh beda sih. Jadi kalau IFRS itu bilang, pertama customer itu menerima progres secara kontinu. Jadi tiap bulan dia, di sini kan dia cuma bilang 1 tahun sebelum penyelesaian. Seharusnya progresnya itu, misalnya kalau konstruksi real ya, real konstruksi itu kan kita tuh ngirim ke ownernya itu laporan progres itu tiap bulan. Ya, tiap bulan itu kita kirimkan. Nah, itu tiap bulan itu juga kita approve itu atas pendapatannya gitu. Nah, berarti nomor 1 itu bisa dibilang tidak terpenuhi. Nah, yang kedua, perusahaan meningkatkan nilai aset dan customer mengontrol selama proses ya. Tadi di sini kan customer itu nggak ada ya kata-kata dia mengontrol proses, menurut sih. Dia nggak ikut campur. Ya, bisa bilang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi juga sih ya. Yang ketiga mungkin terpenuhi karena aset itu aset yang sudah dibentuk tidak memiliki alternatif, benar. Jadi asetnya itu nggak kita ubah jadi apa-apa, kayaknya ya apartemen gitu, dan entitas memiliki hak untuk memaksa. Nah, terpenuhi. Tapi setahu kalau untuk yang IFRS 15 itu dia harus tiga-tiganya kepenuhi. Atau kalau secara logiknya juga dia kan bilang sini penyerahannya itu jadi membayarnya itu saat apa ya ini yang ketiga ini penyelesaiannya ya. Yang mungkin Mbak Anita kemarin tanya ya, yang kalau dia tapi kalau aku itu konteksnya dia itu pengembangnya. Kalau yang ini apa? Konstruksinya ya? Iya, kalau konstruksi ini pengembangnya. Kalau ini pengembang sekaligus pemilik ini ya. Pemilik apartemen ya ini ya. Pemilik proyek. Kalau konstruksi dengan pengembang mungkin dia pendapatannya bisa diakuin sepanjang waktu ya karena dia progres gitu ya. Konstruksi dan pengembang. Tapi kalau yang ini pengembangnya itu konstruksinya. Itu. Tapi kliennya yang dimaksud di sini, kliennya itu adalah customer yang beli rumah ya. Iya. Iya sih. Biasanya kalau model klien-klien gitu, dia pasti nggak by progress sih pengakuannya, setauku sih. Dia langsung tahu jadinya aja gitu. Saya harus bayar berapa. Makanya itu kalau sini jawabannya ya pengakuan pendapatannya 1 waktu. Jadi saat diserahkan ya itu kita akuin pendapatnya. Ada komen nggak? Sepakat, Mas. Sepakat ya? Sepakat ya. Sorry, barusan terputus. Ya, oke Bapak. Jadi ya ini
Kalau pertama dari kriteria ini, terus dari yang kita based on yang kita tahu aja. Biasanya kan kalau dia bentuknya ya diserahkan sekaligus ya kayak kemarin dicontoh itu, ya itu masuk ke satu waktu. Jadi dia by progress ya. Ada progress setiap bulannya dilaporkan, kayak persen konstruksi sekarang kan progress berbulannya misalkan 20%. Nah itu dilaporkan, nah baru kita catat pendapatnya sebagai overtime. Jadi setiap ada progress ya kita catat. Jadi ini satu waktu ya, sama ya. Waktu itu gimana sih? Maksudnya sekali aja gitu ya? Iya, aku masih penasaran biayanya tuh diapain ya? Berarti pembayaran yang diterima di awal sebelum penyerahan unit itu diakui sebagai pendapatan diterima di muka sih, Mas. Uang muka ya kan? Begitu. Berarti dia nanti baru ngakuin sebagai revenue ketika sudah unit diserahkan seluruhnya ya. Iya. Pertanyaannya kapankah bebannya diakui? Bebannya terus-terusan ketika ada terrealisasi beban langsung. Makanya di awal-awal nih pasti rugi nih. Harus matching revenue. Dia masuk ke persediaan sih, bukan ke ini ya. Jadi dia masuk ke ini pekerjaan dalam proses konstruksi di aset. Iya. Dia masuk ke persediaan sih. Nanti dia akan jadi beban ketika unitnya terjual sih. Betul. Dibalik nanti biaya pada pekerjaan dalam proses konstruksi. Saya pernah ngerjain jurnalnya. Jadi tetap matching ya pendapatan sama bebannya ya. Harus matching. Nah ini kayaknya Mbak Anita juga deh. Yang mana? Bukan ya? Bukan. Mas Gordon ya kayaknya. Yang accounting polis. 72 bukan yang tadi masih sama? Enggak, jadi ini cuman kata-katanya 72 ya. Isinya itu ini tentang perubahan kebijakan akuntansi. Jadi aku sambil bacain. Jadi dia tuh ada PT XYZ bergerak bidang konstruksi di tahun aku sambil bentar. Ini udah dapat soalnya belum sih? Udah aku kirim kan soalnya kemarin ya di grup itu ya. Udah. Jadi PT XYZ ini bergerak bidang konstruksi di tahun 2020. PT XYZ pertama kali menerapkan PSK 72 kontrak dengan pelanggan. Karena kan efektif PSK 72 itu kan di 1 Januari 2020. Terus dia tuh ada tabel bahwa pendapatan yang diakui PT XYZ ini adalah pertama yang berlaku saat ini, yang kedua adalah PSK 72. Jadi mungkin ini akan melihat dampak dari perubahan pengakuan PSK-nya gitu. Siapa yang ngechat? Nah jadi pertama tuh kontraknya itu ini keterangan bawahnya tuh, jadi PSK 72 ini memberikan dua alternatif untuk dia full retrospektif dan beberapa praktikal expedient dan modified retrospektif. Nah, terus bila PTX menggunakan full retrospektif, akun-akun apa saja yang akan dipengaruhi. Jadi ini tuh dia 2017 tuh intinya pendapatannya itu pakai PSK yang lama 800, terus pakai PSK yang baru itu 600 dan seterusnya, ini sesuai kontraknya. Nah, yang ditanya tuh akun-akun apa yang akan dipengaruhi oleh penerapan awal PSK 72. Ini ada komen nggak ya? Akun-akun tuh akun dalam laporan keuangan ya. Yang pasti return earning nggak sih? Aku tahunya pertama return earning-nya apa sih? Karena kan ini full retrospektif, jadi harus di jadi yang tahun-tahun sebelumnya itu harus kita sajikan kembali kan. Nah, ketika ada lebih atau kurangnya itu akan kita adjust di saldo awal return earning. Apa ada akun-akun lain ya? Aku bingungnya akun pendapatan ngaruh nggak ya? Ayo Bang Gordon ini, Bang Gordon. Nyerah Bang, nyerah.
Sama Bang, akun apa saja. Bisa-bisanya nyerang. Akun-akun, berarti kan lebih dari satu akun ya. Jadi yang mau nyebutnya return earning doang. Ini kayaknya berpengaruh ke pengakuan pendapatannya ya. Ya berarti pendapatan, laba ditahan. Piutang Iya, ngaruh nggak sih? Piutangnya? Kalau pendapatannya berubah, mestinya piutangnya juga ini ya. Karena kan besarnya pendapatan yang diakui ya dia akun pendampingnya atau pasangannya itu ya piutangnya sih kalau seandainya memang belum Uang muka terbayar. ngaruh enggak ya? Ya. Nggak ngaruh sih. Uang muka. Nah, kalau Enggak uang sih. muka mestinya enggak sih. Enggak sih. Iya. Cuman nggak tahu ya dia informasinya hanya sebatas ininya aja ya berdasarkan Pendapatannya PSK aja. sebelumnya sama PSK 72 aja ya. Iya. Berarti kayaknya nggak ngaruh deh. Uang muka Karena kalau uang muka itu kemana larinya? Nggak kan ke cash kalau uang muka tuh biasanya. iya, Ke kasnya. iya. Kas pada uang muka sih, uang muka Betul. sebagai liabilitas sih dia. Iya. Karena juga ini retrospektif. Kalau retrospektif itu kan dia menyajikan laporan keuangan seolah-olah itu tuh pakai metode yang baru kan, gitu kan konsepnya tuh. Iya. Berarti kan Iya. mungkin yang akun-akun pendapatnya itu jadinya pakai yang nilai yang baru semua gitu kan. Bukan nilai yang lama ketika disajikan kembali. Iya. Makanya yang laba ditahan apa sekarang nyebutnya? Saldo laba ya? Saldo laba ya apa ya? Return saldo laba. Kayaknya bapaknya udah nggak bilang nggak mau pakai laba ditahan gitu. Saldo laba tahun berjalan. Terus nomor 2. Nah ini aku agak bingung sih. Ini aku copy sini aja deh biar bisa ada. Ntar ada yang kalau ada komen langsung komen ya. Aku takut salah nih. Jadi ditanyakan itu nomor 2 itu berapa sih pendapatan yang dilaporkan tahun 2019 dan 2020 di laporan keuangan 2020. Berarti kan di laporan keuangan 2020 itu kita menyajikan retrospektif ya. Jadi laporan yang bukan salah sih, yang kita koreksi setahun sebelumnya kita sajikan kembali dengan memunculkan angka bahwa seolah-olah itu tidak terjadi perubahan. Jadi anggapannya yang sebelumnya itu pakai 72. Maka di 2019 ini ya aku pakai yang angkanya itu yang kenapa 500, kenapa 1.500 dan kenapa 2.500 yaitu karena alasan tadi ini enggak masuk akal enggak? Ada komen enggak? Jadi kan di laporan 2020-nya itu yang disajikan adalah nilai yang benar kan? Bukan benar sih, nilai yang sesuai PSAK kan? Makanya sesuai PSAK-nya 500, 1.500 dan 2.500 di 2019-nya. Kan ditanya cuma 2019 sama 2020. Ada ini enggak? Komen enggak? Ini agak ragu aku tadi. Kalau yang 2019-nya bukan tetap ya Bang ya? Yang mana? 2019-nya itu tetap 400, 500 sama 3.000. Ya, tapi ketika retrospektif baru ntar dikoreksi dia di laporan keuangan 2020 kan? Enggak, ini ditanya tuh jadi di 2020 itu kita tuh nerapin, kalau di sini kan dia PT XYZ memilih pendekatan full retrospektif, Bang. Jadi dia menyajikan kembali nih laporan 2019-nya itu di laporan 2020 sebagai saldo awal. Jadi kalau gimana ya bilangnya? Kalau sebagai angka komparatifnya sih Mas. Jadi 2020 ini kan dia sudah menggunakan PSAK yang baru ya. Betul. Jadi kan angka komparatifnya kan di 2019, nah angka yang mana yang disajikan? Nah itu seolah-olah di 2019 ini itu sudah menerapkan PSAK yang baru ini. PSAK lama. Padahal di laporan 2019 sendiri itu pakai PSAK yang lama itu. Ya. Jadi ada apa itu? Ada seolah-olah disajikan ulang. Ya, seolah-olah disajikan ulang itu.
Iya, memang ini sih. Jadi ya, seolah-olah tuh kayak dihitung ulang lagi gitu loh. Betul. Jadi nanti Dengan menggunakan pembandingnya PSAK dia udah baru pakai sih. PSAK 72 Nanti terkait pembandingnya. adjustment-nya nanti baru entah itu ke return earning atau kemana. Tapi kalau untuk secara penyajian ya tampilan berarti ya dia sesuai PSAK Yang ini. disajikan sih, ya betul sih Mas. Kayaknya sih gini sih, kalau pendapatku juga sih. Nah, terus nomor yang tahun 2020-nya ya karena dia udah berlaku di tahun 2020, menurutku langsung ke yang 72 ini nggak perlu kita koreksi nggak sih? Karena dia udah berlakunya. Ini tuh cuma Iya, udah jebakan. sesuai dengan itu sih PSAK yang baru sih. Iya. Benar Udah kan? ada benar sih Mas. Saya sama ya. Oke. Cocok. Nah, ketiga, saldo penyesuaiannya itu jadi berapa jumlah penyesuaian dilakukan pada akun saldo laba awal return earning. Jadi saldo laba awal return earning pada awal tahun 2019 dan awal tahun 2020. Aku sih pertama yang kontrak pertama kita lihat nih kontrak yang dimulai selesai sebelum tahun 2019. Kalau kita jumlahkan nih 8 tambah 4 12, 6 tambah 6 12, jadi set off nggak sih? Nggak ada perlu adjust, nggak perlu ada adjustan. Iya, jumlahnya sama ya. Jadi kontrak ini nggak perlu kita adjust karena nilainya sama gitu. Misalnya misalkan satu return earning-nya di debit, di bulan berikutnya, di tahun berikutnya di kredit ya jadinya set off gitu. Kalau nilainya set off-nya sama-sama 100 misalkan. Jadi return earning-nya 0 atau set off. Nah, terus yang ini juga dari 600, 400, 1000, terus 500, 500, 1000 juga. Jadi set off juga gitu. Nggak ada efeknya. Yang kontrak ketiga ya sama, malah nol ini nggak ada efeknya. Kontrak 3 dan 4 ini 5.000, 5.000. Nah, kontrak 5 ke 6 nih aku bingung nih. Karena ini kan disajikan di awal tahun 2020, emang dia perlu mengkoreksi saldo di 2020-nya perlu dikoreksi ya? Kalau 2020 sih mestinya nggak udah yang angka 2.500 itu sudah tidak diakui sih, udah langsung tidak kita dipakai 3.000 kan? Yang kepakai langsung yang 3.000 sih ya. Ya, karena kan dia bilangnya saldo awal tahun 2020. Iya. Ya, masa masih pakai yang 2.500 ya? Berarti aku tuh mikirnya, jadi kontrak 5 dan 6 itu 0. Jadi ya bisa ditentukan jumlah penyesuaiannya 0 atau tidak perlu penyesuaian. Ada komentar nggak? Kontrak 34 berapa penyesuaiannya, Ref? 5.000 nih, 3 tambah 2, 2,5 tambah 2,5. Maksudnya jadi penyesuaiannya 5.000. 3 tambah 2, 5. 2,5 tambah 2,5, 5. Saldo apa itu? Saldo laba awal. Saldo Kan, laba awal Mas. Seperti di kalau yang tahun 2020. Yang kanan kan nggak perlu disesuaikan, Ref. Oh, kanan nggak perlu ya? Berarti ya maksudku yang 2020 kan dia 2000, pasti udah nyatet di 2.500 aja kan? Berarti yang 2019 aja. Oh iya, betul. Nah, itu kan perlu kursi. 2019-nya berarti dia 500. Kita harus adjust. Berarti ini kan kita kelebihan nyatet ya. Berarti kita harus mengurangi return earning, benar nggak sih? Iya Mas, yang kontrak 3 dan 4 itu kan dia di 2019 kelebihan mengakui ya. Harusnya 2.500 diakui 3.000 sih itu. Dampak di 2020-nya itu nggak ada ya? Karena ini kan yang ditanyakan di 2020 ini saldo laba awal tahun ya. Berarti itu saldo laba yang akhir di 2019 Mas. Jadi gimana? Karena kan saldo akhir laba saldo laba akhir tahun 2019 itu kan menjadi saldo awal. Di tahun 2020 sih untuk saldo labanya ya. Jadi ini jumlah penyesuaiannya minus gitu apa gimana? Kita bilangnya. Ada dia. Atau mengurang, jadi jumlah penyesuaiannya ini mengurang saldo awal return earning gitu. Oh, sebentar. Jadi kalau di 2019 itu kan dia
kelebihan nyatet ya. Seharusnya 25, Iya, dia 3.000. dan 3.000 berarti ada kelebihan mencatat. Berarti kan kelebihan laba yang diakui ya. Berarti saldo labanya mestinya dikurangi ya. Betul. Nah, Dan benar nggak Mas Revi? Iya, iya. saldo laba awal tahun 2020 harus dikurangi sebesar 500 gitu ya. Betul, betul Mas. Yap. Mudah-mudahan yang ini keluar. Menghemat, mikir. Tinggal kopas. Aduh. Nah ini nih, Mas Hendri gimana? Aku setengah nyerah nih. Pajak tangguhan. Oke. Serahkan ke Mas Andri. Mau share screen apa gimana? Coba share screen. Enggak, aku belum bikin. Tapi udah tak baca, Oke, tapi belum bikin. Jadi aku ketik ya. Oke, yang tadi aja share screen-nya yang tadi aja. Oke, kan ini terkait PSAK 71 ya, cadangan, kerugian penurunan nilai. Balik lagi kan kalau di aturan perpajakan cadangan tidak boleh bikin akun cadangan kecuali perbankan terkait cadangan piutang, penghapusan piutang, terus perusahaan tambang terkait cadangan reklamasi. Nah, selain itu nggak boleh. Nah, berarti kan ini akan ada perbedaan temporary. Nah, nomor satu ini kan temporary difference. Berarti kalau di PSAK dia cadangannya makin tinggi, artinya pajak artinya penghasilannya makin rendah kan? Kan beban apa namanya ya? Beban kerugian atas piutang tak tertagihnya kan naik nih kalau menurut PSAK 71 nih. Karena CKPN-nya kan pasti naik kan? CKPN naik, bebannya naik, berarti labanya turun kan? Secara komersil, secara accounting. Padahal kalau secara pajak kan nggak boleh tuh. Berarti kan labanya lebih tinggi daripada laba fiskal, lebih tinggi daripada laba komersil. Berarti pajaknya akan lebih tinggi. Kalau pajak lebih tinggi, berarti nanti akan ada deferred tax asset. Di masa depan, dia pajaknya akan lebih rendah, lebih kecil. Jadi aku simpulkan kalau DTA itu adalah jumlah pajak yang dibayarkan di masa depan lebih kecil ya. Gampang ingetnya gitu. Terus DTL itu jumlah pajak yang dibayarkan di masa depan lebih besar. Ya, tadi kan contoh yang ini Mas Andri ya, misalkan kita pakai angka simulasi ya. Kan piutang pertama kan 110 menurut akuntansi kita nyatet nih cadangannya, kerugiannya kan 10.000. Maka piutang kita 100, tapi bagian si pajak tuh cuman nggak ngakuin kan, 0 kan. Berarti karena kita sudah mengakuin di awal dan di kemudian hari dia baru ngakuin ketika dia benar-benar terjadi si kerugiannya, berarti itu ada perbedaan waktu. Nah, karena jadi perbedaan waktu itu jumlah yang dibayarkan itu lebih kecil, maka itu termasuk ke DTA tadi. Muncul pas aset pajak tanggungan gitu nggak maksudnya? Iya, nanti ada DTA. Begitu. Berarti DTA-nya nanti pasti meningkat ya. Itu muncul aset pajak tangguhan ya. Terus nomor 2? Nomor 2 ini investasi ini aku agak nomor 2 ini kayak baca terus kayak nggak ngerti maksud soalnya ini mau harus diapain gitu. Kalau aspek pajak tangguhannya kan berarti kan dia sebenarnya kan nanti akan jadi DTA kan. Kerugian ini kan nanti jadi DTA karena dia bisa diklaim 5 tahun ke depan yang akan mengurangi laba kena pajaknya. Laba kena pajak untuk 5 tahun ke depan.
Nah, ini ada tanggapan, ada ini nggak, Mas Andri? Ya, Pak. Mas Revi. Ya. Ini Hirlan. Oh iya, Mas. Itu sih Mas mau kasih masukan aja, itu kalau misalkan nomor 1 itu kan nggak ditanya jumlah DTA-nya ya. Iya. Kalau ditanya jumlah DTA-nya itu harusnya nilainya bukan 10.000 sih kalau ditanya jumlah DTA-nya. Ya itu Harusnya tarif pajak tarifnya, dikali iya, dengan labanya ya. Bukan, kalau DTA nggak ada hubungannya ke laba sih gitu, tapi lebih ke BS approach yang dicadangin ya. Iya. Itu 100.000 ya, 100 kali 25% gitu. 100 kalau per komersilnya berarti 110 ya Mas ya. 110 dikali 25% ya, tapi tergantung tarif pajaknya sih berapa. Iya. Oke. Siap. Berapa tadi? 25%. Berarti kan kalau ngitung DTA tuh pakai BS approach sama PL approach ya Mas. Nah, kalau PL approach itu yang cadangannya tuh yang 10 juta. Jadi itu sebagai movement tahun berjalannya biasa gitu. Nah, biasanya kalau untuk ending DTA-nya kita akan kontrolnya dari tarif pajak dikali jumlah nilai apa tuh? Sorry, putus tadi. Jadi gimana tadi? 5% dikali berapa kalau DTA-nya? Kalau misalkan ditanya. Iya. 25% dikali 110 itu harusnya secara perpajakan cadangan piutangnya itu 10.000 ya Mas? 10.000. Ya, misalkan. Jadi expense ya udah berarti 25% kali 10.000 ya. 10.000. Nah ini ya. Cuma dikali tarif pajaknya aja. Iya, itu berarti DTA-nya nilainya adalah ini sih gitu. Oke, siap. Kalau Mas. ditanya DTA-nya. Nah, nomor 2 nggak ini ya. Karena ini kita nggak dikasih angka juga ya nomor 2 sih. Cuman ke kerugiannya. Oke, terus nomor 3 itu, nah aku agak manik nomor 3. Ini mau coba ngerjain tapi. Yang dia perubahan tarif loh, jadi 25. Dia kan awalnya berapa ya? 25 ya? Awalnya 25 jadi 20 kan? Nah itu gimana? Ditanya itu bagaimana pengaruh tarif pajak ini terhadap saldo aset atau diabetes pajak tangguhan? Ya itu Mas Irlan ini harusnya dijawab nih. Hah? Halo? Ya, gimana? Itu kalau mau tag-nya berarti tadi Mas, tadi kan kita kalinya 25%. Nah, kalau kita kali 22%, berapa tuh gitu. Nah, itulah efeknya tuh nanti ke DTA akan lebih, DTA-nya berarti akan lebih ini ya. Turun kan? Ya, gitu. Sama menyebabkan penurunan DTA. Kalau ke DTL-nya ada nggak? Efek nggak? Ada ya? DTL. Iya, DTL juga pasti akan turun kalau dia emang saldonya tadi masih DTL kan dia net off. Disajikannya. Kalau dalam satu perusahaan di net off, Mas. Kan? Biasanya untuk di laporan posisi keuangannya nanti di net off paling di catatan atas laporan keuangannya di break ya. Oh ini DTA atau DTL tuh biasanya tandanya minus atau
atau dalam kurung apa enggak gitu. Ada fixed asset misalkan, terus piutang gitu. Terus employee benefit biasanya. Oke. Dia kan cuma ditanya bagaimana pengaruh kan ya. Pengaruhnya kalau nggak naik atau Iya. turun gitu kan ya. Nah, terus nomor 2 bagaimana perlakuan Ini akuntansi? turun pasti pengaruhnya. Turun ya? Iya benar. Berarti turun. Yang kedua, Nomor yang perlakuan akuntansinya 3A turun. tarif mana yang akan digunakan? Tarifnya pakai yang 2020 pakainya 20 berapa? 22% ya? 20%. Dan perlakuan akuntansinya gimana? Itu kita 2020-nya ya? Iya, ditanyanya yang muncul di 2020. Iya, untuk 2020 biasanya kalau pengalaman yang kemarin itu, kalau aktualnya tuh kita akan nyesuaiin tarif tuh Mas. Jadi kita pakainya 22% gitu untuk DTA-nya. Jadi nanti akan ada perbedaan tuh antara si IT-nya, corporate-nya tuh pakainya ya. Jadi DTA-nya langsung kita pakai ini kan 20% ya. Oh iya, DTA-nya karena tahun depan ya. Iya, betul. Supaya langsung dikoreksi gitu sih. Jadi gimana kata-katanya? Jadi si IT-nya dia pakai 22%. Tapi pakai 20%. Ulangin Mas Andri gimana? Jadi untuk perhitungan corporate income tax-nya, income tax itu menggunakan 22%. 22%. Terus? Sorry. Tahun pajak 22%, 2020 dan 2021. Hanya sama 22% aja, Bang. Iya benar. 2022. Enggak, sorry. 2022 berarti pas 2021 dia untuk ngitung DTA-nya pakai 20%. Tapi kalau 2020 karena 2021-nya masih 22%, berarti masih sama. Sorry. Jadi gimana kan? Jadi perhitungan corporate income tax-nya menggunakan 22% ya di tahun 2020 gitu. 2020. Berarti ada adjustment kan untuk DTA-nya 2019. Untuk 2019 pasti untuk 2019 pasti ada adjustment. Itu adjustment-nya di tahun 2020. Aturan ini baru terbit 2020 kan? Berarti iya, ada betul. Atas tarif ya. Atas tarif 2000 tahun sebelumnya di tahun 2020 gitu. Pengaruhnya ke mana ini? Adjustment ini? Itu yang A tadi sih Mas, itu menyebabkan DTA-nya turun. Oh. Kalau DTA-nya nanti turun, efeknya ke kalau DTA-nya turun nanti efeknya ke beban pajak tahun berjalannya juga Mas. Pajak tangguhan. Karena ada koreksinya kan yang harus di-adjust ke beban pajak tahun berjalan. Tangguhannya tuh kredit ya? Ya kan, aset pajak tangguhan kredit, debitnya beban pajak tangguhan. Apa? Tangguhan atau beban pajak ini? Beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan, ya. Dan muncul luar biasa nih ahli pajak. Oke. Ya. Itu yang poin B nggak mau ditambahin ya berarti. Aduh, gimana? Coba. Oh ya, itu kan yang B kan berarti untuk perhitungan corporate tax income-nya pakai 22% ya. Ya, di untuk tahun 2020. Kan? Tapi untuk DevTech-nya dia akan pakai 20% gitu kan ya? Enggak, DevTech-nya kan 2021. Kan DevTech-nya dia kan untuk 2021 kan? 2021 kan dia masih pakai 22%. Di 2022 baru pakai 20%. Berarti DevTech-nya 2021 yang nanti 2021 untuk ngitung 2022 DevTech-nya dikali 20%. Iya.
Oke. Sebenarnya jawabannya pendek-pendek, soalnya yang kepanjangan. Karena kita belum memasukkan unsur PSHK-nya, Rep. Kan kalau kita jawab ujian kan kita tulis tuh PSHK sekian, paragraf sekian, kan ini kita belum. Cuman intinya poinnya sih ya intinya sih poinnya begini gitu. Ya dong. Jadi untuk di DevTax, di pajak tangguhannya itu, kita bisa memperhitungkan ketika ini kan ada rencana penurunan tarif nih di tahun 2022 itu menjadi 20%. Ya kan? Nah, ketika kita di tahun 2020 itu sudah ada pengumuman akan penurunan tarif. Jadi pajak tangguhannya nggak kita perhitungkan dengan penurunan tarif itu ya? Karena 2021-nya masih. Gini sih, Mas, biasanya kalau dalam aktualnya sih kita akan turunin, Mas, ke 20 gitu. Soalnya dulu kami pernah ada kasus audit kayak begini nih. Iya, Mbak. Kita biasanya emang akan turunin, Mbak. Iya, diturunin sama auditor, dibilang karena iya, itu akan berlaku, padahal 3 tahun lagi itu berlaku, diturunin sama dia. Diperhitungkan gitu. Tujuannya ini sih, Mbak, supaya tahun 2021 ini kita nggak perlu ada koreksi DevTech-nya lagi gitu. Jadi langsung dikoreksi saat ada informasi kalau bakal ada penurunan tarif gitu. Tapi kalau efek DevTax-nya itu akan dipakai di 2021, dia tetap adjustment dong nanti. Kalau udah pakai tarif 20%. Tarif, iya. Enggak, kan misalnya gini, anggaplah tadi yang paling gampang adalah kompensasi rugi fiskal nih. Di 2020 ternyata dia rugi. Ya kan itu kan efeknya kan kita bawa ke 2021. Iya. Nah, di 2020 kalau dia sudah pakai tarif 20%, kan tadi pakainya tarif 20% nih. Padahal 2021 kan masih 22%. 2021-nya yang dikoreksinya hanya untuk yang selama 2021 aja 20%, yang 2020-nya nggak perlu dikoreksi lagi. Udah rate-nya udah sama 20. Iya. Gimana? Coba tolong lang. Gini sih Mas singkatnya. Jadi kan itu dari 2019 tuh ada perubahan tarif kan. Pertama dari 25 ke 22, maka kita perlu lakuin koreksi kan 3%. Kemudian dari 22 ke 20 ada koreksi lagi gitu. Nah, kalau dari sisi akuntansi tuh supaya kita nggak melakukan koreksi 2 kali gitu. Jadi kita langsung turunin tuh dari 25 langsung ke 20 gitu. Jadi untuk reportnya di laporan keuangan tuh nanti udah nggak ada kolom koreksi gitu. Jadi bersih dengan langsung tarifnya 20% gitu. Oh, dari 2019 kalau, udah ke 20%. 2020 ya? 2020-nya, Mas. Mas Irlan itu, tapi kita ngelihat maturity-nya nggak sih, Mas Irlan? Maturity-nya aset tangguhan. Kalau di kami kan ya, kan ini aset tangguhan terutama berasal dari cadangan kredit ya. Nah, rata-rata mature-nya kredit kan memang lebih dari, misalnya waktu itu kan kurang lebih 3 tahun ya, waktu itu ya 2020. Tahun lalu nih kalau nggak salah ya. Nah, itu lebih dari 3 tahun. Akhirnya dia langsung pakai rate yang bakalan turun berapa persen gitu, langsung ke yang 20%. Oke, setuju. Itu setuju. Nah, yang ini emang tadi aku lihat nggak ada maturity-nya juga, jadi sebenarnya betul, itu setuju. aja sih itu yang dia mature-nya di 2021 yang sebelum muncul 2022 gitu ya. Betul. Itu makanya harus dilihat komponen isi DTA-nya kan, masalah maturity-nya berapa tahun gitu. Kalau memang bisahin gitu, akan lebih baiknya kita tahu tuh mana aset A, komponen-komponen yang akan pakai 22 dan 20 gitu. Jadi kita pisahin gitu. Kalau memang bisa dipisahin seperti itu sih, Mas, Mbak gitu. Ya, kalau itu benar, itu betul. Kayak gitu. Kita asumsikan aja dia enggak ini ya. Oke, tadi tak tanya kan khusus untuk kompensasi rugi fiskal kan. Karena kompensasi rugi fiskal itu dipakainya sampai 5 tahun ke depan tuh. Artinya bisa habis di tahun depan, bisa juga habis di 2 tahun, atau 5 tahun juga nggak habis kalau rugi terus gitu. Maksudku kan itu tadi pertanyaannya. Tapi kalau memang maturity-nya habis tahun depan kan ngapain di-adjust langsung ke 20% gitu, karena tahun depannya kalau dari 2020 kan tahun depannya masih pakai tarif 22% tuh. Jadi nanti malah
koreksi lagi di situ kalau memang udah dipakein 20%. Gitu. Cuman kalau tadi memang itu sih kita bisa ngelihat ini akan berapa lama nih maturity-nya. Kalau memang udah tadi kayak Mbak Anita 3 tahun, ya udah dia pasti auditor juga udah pasti langsung ngalihin ke tarif yang nantinya di sana 20% gitu. Berarti kita tambahin asumsi aja kali ya di soal nomor 3 ini ya, masalah maturity dari komponennya ya. Biar ini ya, biar clear ya. Betul. Jadi gimana? Sih. Asumsinya, mature-nya itu sebelum 2022. Kata-katanya gimana? komponen DTA-nya. Terus kalau dia mature-nya asumsinya lebih dari tahun 2022, harusnya dia pakai rate yang di 2022 itu 20% sih harusnya. 20% ya? Iya. Terus kalau mature DTA-nya ya, DTA-nya. Komponen DTA-nya. Terus? Ada lagi nggak? Kalau yang ini di atas itu tarif pajak tangguhannya kan ya? 2020. Iya. Udah gini aja ya. Teman nggak? Berarti 2020-nya 20% dong. Gitu kan ya? Kalau mature-nya jatuh bisa dipakai di 2021? Kalau ada 2021 sih harusnya tetap di 22%. 2% kan? Iya. Mana? Gitu. Maka asumsi di tahun 2020 menggunakan tarif 20%. Ya. Itu ada di PSAK paragraf berapa ya, Bro? Ngomong-ngomong. Dicek gitu paragraf berapa. Ada di kayaknya. Belum kepegang yang PSAK 46 ini. Ini Mbak Yohana yang bahas ya? Iya, bayarnya lagi izin. Oke lah, nanti kalau udah tambah kurang kita share lagi aja jawabannya. Ini aku share juga kan ini apa Excel-nya. Terus soal PSAK yang ini Ref, PSAK employee benefit tuh, mumpung ada Mas Irlan tuh. siap. Aku udah jawab. Tuh. Nah, ini soalnya. Iya benar nih, kuis aku kemarin bingung. Bingung karena bahasa Inggris ya. Jadi soal nomor 6 ini hampir sama ya, malah mirip sama yang soal di latihan kita. Mudah-mudahan keluar kayak gini gitu. Jadi tinggal nyalin. Nah, jadi PT Bena Farma itu memiliki skema program pensiun imbalan pasti untuk karyawannya. Diketahui saldo akhir per 31 Desember ya, atau saldo awal 1 Januari ya 2019 itu adalah 60 juta untuk aku balik ya, astagfirullah. Oke lah. Jadi aset programnya 60 juta dan kewajiban imbalan pasca kerjanya itu 64 juta. Berarti kalau kita tulis DBO itu ya tadi apa ya? Definite benefit obligation. Oke, pertama kita tulis saldo awalnya dulu 64 juta. Bener ya? Kok aku jadi bingung ya? Bener, aset programnya 60 juta, terus kewajibannya itu atau DBO-nya itu 64 juta. Nah, kalau kita tulis, terus ada data-data informasi terkait dengan imbalan. Nah, pertama adalah biaya jasa kini
biaya jasa lalu, iuran, imbalan, sama nilai wajar. Nah, ingat kalau kata Bapak kemarin kan nilai wajar itu kita kunci ya. Jadi gini, jadi nilai wajarnya ini nilai awalnya kan 64 juta, nilai wajarnya 75. Nah, selisih dari apa ya, yang berubahnya itu yang mana? Yang berubahnya itu yang di tengah-tengah ini gitu. Jadi bawahnya itu total DBO-nya itu kita kunci nih, kita kunci di 75. Ini aku belum masukin loss atau gain-nya. Nanti intinya total DBO yang di bawahnya adalah sebesar nilai wajar, kita kunci. Yang bergerak adalah di sini, dia gain atau loss, yang istilahnya kayak ada penyesuaian lah. Nah, jadi pertama kita tentukan saldo awal, terus kita kunci saldo akhirnya. Yang bergerak adalah di tengah-tengah. Kemudian ada biaya jasa kini sama biaya jasa lalu. Nah, biaya jasa lalunya itu kita masukkan sebesar 8 juta. Dan biaya jasa kininya kita masukkan 9 juta. Terus muncullah yang namanya tingkat suku bunga obligasi korporat dengan kualitas tinggi yaitu 5%. Nah, beban bunga itu dihitung berdasarkan saldo awal ditambah biaya jasa lalu. Jadi jangan dimasukin tuh yang jasa kininya, tapi kita cuma ngitung kemarin itu biaya jasa lalunya ditambah saldo awal. Itu ketemulah total ini 64 tambah 8 dan dikali dengan tingkat bunganya. Nah, berarti di sisi kewajiban ada beban bunga, di sisi aset program ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu karena ini positif ya, yaitu pasti menambah aset program kan. Maka 5% dari saldo awal. Plus nih, biaya jasa lalu sama biaya jasa kini, sama bunga-bunga. Kemudian imbalan pensiun, iuran. Nah, iuran ini, koreksi ya kemarin sambil dicek yang tugas kemarin ya. Kalau kemarin iuran itu, dia menambah fund asetnya sebesar 5 juta. Kemudian imbalan pensiunnya itu kalau dia di sisi fund asset itu mengurangi fund asset, kalau dia di sisi liabilitas dia mengurangi, bukan liabilitas, sorry, di sisi kewajiban atau DBO dia kalau minus ini berarti menambah Bang. Ya, menambah nilai DBO-nya. Nah, ini kan nggak balance nih antara total ini sama nilai wajar. Nah, penyesuaian itulah masuk ke aktuarial loss atau gain di sini. Berarti kan ini kita kelebihan ya. Berarti harus minus 3.600.000 gitu. Nah, terus ini itu imbalan pensiun di DBO minus juga, Ref. Imbalan pensiun kalau saya kemarin tuh dia menambah, coba cek di tugas ini nih, manfaat pensiun sama imbalan pensiun sama kan ya? Ini beda lagi. Nah, kalau di kemarin tuh yang di Bapak bahas itu manfaat pensiun itu, sorry, iya benar. Kalau di sisi fund asetnya itu sebagai pengurang dan di sisi imbalannya itu sebagai penambah gitu. Gitu sih, Sandri. Ingat-ingat aja gitu kalau ada imbalan atau. Berarti yang tadi angkanya sama. Sama-sama minus berarti. Sama, tapi minusnya beda perspektif gitu. Kalau di aset kan minusnya itu sebagai pengurang, tapi kalau liabilities kan minusnya, kalau liabilities berkurang kan berarti kita lebih untung loh. Berarti itu menambah istilahnya. Minus itu bertambah, berarti menambah gitu. Nah, berarti ini adalah gain, bukan loss kan? Kenapa gain? Karena kita ada punya keuntungan. Ya, kewajiban kita berkurang gitu. Kalau bahasa kasarnya 3.600.000. Nah, berarti ini 66, berarti kita harus nambah 4 juta. Berarti ada gain juga karena aset kita bertambah 4 juta gain. Nah, untuk ngitung liabilitas pensiun itu sebenarnya itu gimana ya? Iya, kalau liabilitas pensiun itu
langsung aja dari nilai DBO ini dikurang dengan fund aset. Jadi kewajiban dikurang fund aset program adalah liabilitas. Jadi jangan tertukar kewajiban sama liabilitas. Kalau di istilah di sininya. Maka ini kan 75 ke 66 ya, berarti 9 juta untuk liabilitas pensiunnya. Jadi nomor 1 nilai liabilitas pensiunnya yang akan disajikan adalah sebesar 9 juta. Nah, terus bagaimana untuk biaya-biayanya? Nah, biaya-biayanya itu kalau kemarin itu dibahas ada beberapa komponen. Pertama, biaya jasa lalu, biaya jasa gini, dan bunga. Tapi bunganya ini kita harus set off nih. Jadi jangan 3.600.000 kita masukin. Karena di sini kita punya pendapatan bunga. Berarti kan beban sama pendapatan kalau dilawanin ya kita masih menang beban kan. Berarti kita menangnya adalah 600. Sehingga kalau kita total beban pensiunnya adalah 17.600 dan beban bunga yang diakui adalah 600. Ini kan ditanya hitunglah beban pensiun dan beban bunga yang diakui dalam laporan laba rugi. Sampai sini ada ini enggak? Kesanggahan enggak? Ya mudah-mudahan sih kayak gini soalnya. Tapi ini soalnya di kelas pagi. Tapi kalau lihat kisi-kisi kan kata Bapak kemarin yang dana pensiun keluar ya. Nah yang di tahun kelas malam yang itu, tahun 2021 Bapaknya kan nggak nyebutin kisi-kisi itu. Kisi-kisi itu. Jadi Bapak enggak, itu bacain silabus itu Bapaknya. Enggak, jadi Bapak tuh bilang apa kemarin tuh saya kebagian coba saya lihat saya kebagian satu soal terus dia langsung bilang nah, yang keluar tuh apa gitu. Soalnya aku record ininya. Karena dia bilang saya kebagian satu soal buat ngasih soal, bikin soal di UAS. Nah terus nomor 3 ya kalau keluar kayak gini ya aman sih. Nomor 3 itu gimana kalau nilai wajar aset programnya tuh menjadi 78. Jadi kan tadi DBO-nya 75, nilai wajarnya 78. Nah, konsekuensinya ketika nilai kewajiban lebih besar dari aset adalah muncul liabilitas. Nah, ketika nilai kewajiban itu lebih kecil dari nilai aset. Nah, sini kan nilai wajarnya 75, terus nilai asetnya 78. Itu ada dinamakan aset program. Tapi ada catatan. Surplus dari selisih kewajiban aset program itu, kalau pernah ingat ya, itu diakui di mana yang lebih rendah antara nilai wajar aset program dan batas atas aset. Jadi dilihat nih batas atas asetnya itu berapa persen. Itu diukur mana yang paling rendah. Jadi belum tentu 3 juta ini kita akuin semua sebagai aset program. Kalau kata kemarin di penjelasan. Di sini ada tanggapan nggak? Kalau nggak ada, nomor 4 sih. Nomor 4 sih aku agak bingung. Jadi dampak keuntungan kerugian dari pengukuran kembali yang disajikan itu ya jadi ini kan dampak aktuari ini. Jadi kan ini masuk ke OCI nanti. Nah, dampak itu berikanlah analisis tingkat terkait dengan yang pertama tingkat imbal hasil investasi aktual lebih dari tingkat suku bunga obligasi. Ini gimana ya? Kalau aktual lebih tinggi dari obligasi ya berarti ini berdampak gain di OCI karena imbal hasil aktual yang lebih tinggi dari yang diharapkan akan meningkatkan aset gain. Kemudian yang kedua tingkat kematian karena kalau aku kemarin salah ya aku lupa nih kapan jawabnya ya. Tingkat kematian itu jadi berdampak gain karena nilai kewajiban pensiun itu akan mengalami penurunan karena penurunan nilai imbalan pensiun yang dibayarkan masa depan. Jadi karena kematian itu ya. Ini ada tanggapan nggak? Aku agak bingung juga sih. Yang pensiun siapa sih materinya? Kelompok siapa? Kausar nih. Mas Irlan sama Kausar. Oh iya. Iya gitu sih. Iya aku juga. Ref yang masuk OCE apa
aja, Ref, tadi? Ini nih, yang segala-gala yang ini, yang hasil aktoria. Makanya kalau di jurnal tuh, aku liatin ya, yang kita jurnal. Kemarin kan udah dikirim ya. Nah ini nih. Pendapatan bunganya nggak masuk, Bang. Tuh itu, Bang. Hitung beban itu, Bang. Apa? Pendapatan bunga. Di mana? Yang tadi. Yang pendapatan bunga 3 juta itu nggak masuk ke dalam komponen perhitungan beban pensiun ya? Udah di set up, Bang? Oh, langsung. Di net off sama beban sama pendapatan di net. Ya. Makanya kan kalau kita jurnal itu ya, kalau kemarin jadi jurnal itu beban, kreditnya OCI, kreditnya liabilitas imbalan kerja, aslinya 25 juta. Karena beban pensiunnya dari mana? Jadi beban-beban yang kita bayarkan, OCI-nya itu dari mana ya? Dari sini 13 ditambah 10. Ini kan sebenarnya walaupun ini negatif ini positif, sebenarnya ini dikatakan menambah kan. Cuman istilahnya bahasanya aja gitu. Terus liabilitas imbalan kerja. Ya selisih dari liabilitas yang nilai wajar sama liabilitas saldo awal. Sisanya adalah kas. Nanti ada di kemarin di share Mas Kausar nggak salah sih jurnal-jurnalnya. Ya aku ada juga sih jurnal-jurnalnya kalau mau lengkap. Enggak sih kayaknya nggak sampai jurnal. Ya itu sih kalau yang soal ini. Paling yang ini sih jadi baca-baca aja yang terkait dengan ini 2 soal muncul sih walaupun bobotnya 5% ya lumayan nambah-nambah. Yang tentang apa namanya? Oh siap, Mbak. Makasih, Mbak. Dinda. PSK 71, Ref, soalnya, Ref, mumpung ada Nabila nih. Aku belum ngerjain loh, Mas. Ini. Mau ngerjain nggak? Oh, belum ada. Ayo, Nabila. Apa nanti aku share kalau udah dikerjain gitu? Nggak ada Nabilanya, Mas. Pernah aku share aja nanti kalau udah dikerjain ya. Ini yang aku belum ini. Ini nih butuh nih Mbak Anita nih. Mumpung masih ada. PSK berapa ya? Berelasi itu siapa? Kelompok Mbak Anita ya? Iya. Nah, coba ya. Ini sambil kita jawab bareng-bareng ya. Ini sih udah sebagian besar. Paling yang saya nagigan nanti tinggal pada ini kan data bisa lah ya baca sendiri kan ini bukan termasuk konsep yang nggak kayak ngitung-ngitung yang rumit banyak jebakan kan. Ini kayak tinggal pemahaman nalar kita sama kayak sustain apa yang tadi laporan sustainability itu. Nah, paling yang ini nih yang kita bahas satu lagi nih terakhir. Ya, ini aja deh. Ini aku belum sempat kerja ini. Segmen-segmen. Nah, ini jadi dia yang pihak berelasi kemarin itu jadi pertama Tuan A itu adalah manajemen kunci PT Tahu Beres. Nah, ini manajemen kunci. Terus Tuan A ini dia memiliki kepemilikan ada PT Elang. PT Elang. PT Elang. Nah, terus jika PT Beres adalah entitas pelapor, apakah PT Elang merupakan pihak berelasi? Nah, kalau lihat dari pihak beres itu kan itu orang atau entitas ya. Kalau orang itu kategorinya adalah kayak ini tadi ada 3 macam ya. Orangnya itu dia apakah perlu memiliki pengendalian, yang kedua adalah pengaruh signifikan, kemudian ada pengendalian bersama. Nah, karena di sini dia pengaruh signifikan ya. Jadi salah satu poin ini ya berarti dia masuk ke poin butir A2. Benar nggak sih? A2 dan A3 di A2. Jadi dia bisa dikatakan dia termasuk dalam pihak berelasi. Sepakat Mbak Anita? Sepakat. Sepakat ya. Terus nomor 2, PT Burung Besi dan PT Tahu Beres memiliki pengendalian bersama nih, PT Elang. Selain itu, PT Tahu Beres dan PT
Angkasa memiliki pengendalian bersama ke PT Gagak. Itu kan. Oke, terus ketiga, PT Elang adalah entitas pelapor. Jika PT Elang, maksudnya? Jika PT Elang adalah entitas pelapor, apakah PT Gagak merupakan pihak berasi bagi PT Elang? Gagak sama Elang nggak ada hubungannya? Kemarin yang jelasin Mbak Anita atau siapa ya kemarin? Ini bapaknya sih yang jelasin. Pakai slide bapaknya. Jadi dia tuh PT Gagak dan Elang tuh berrelasi bukan? Mentang-mentang tahu beres ini dia signifikan. Kalau sini Tahu beres pengendalian bersama PT Elang. Pengendalian bersama warna apa sih? Kuning ya? kuning pengendalian bersama. Ribet tahu baca yang punya bapaknya itu. Kok aku nambah pusing ya? Intinya kan Elang sama Gagak tuh dia berrelasi bukan gitu kan? Iya. Entitas pelapor nih berarti oke, PT Elang entitas pelapor. Nah, anggaplah dia punya pengendalian. Di mana pengendalian di sini? Harusnya yang berelasi itu kan pasti burung besi sama tahu beres berelasi sama elang ya. Karena mereka pengendalian bersama ya. Warna kuning. Nah, Gagak itu merupakan pengendalian bersamanya si tahu beres. Pasti di tengah-tengahnya Elang. Terus burung besi itu di mana ya? Burung besi itu Venturer ya. B2. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama. Contohnya induk, bukannya dia bukan induk. Oke, berarti B1 enggak. Berarti ke B2 dia. Nah, berarti Venturer entitas asosiasi atau Venturer bersama bagi entitas lain. Atau entitas asosiasi atau Venturer bersama yang merupakan anggota satu kelompok usaha. Anggotanya. Pengendalian. Saya jadi bingung bacanya. Apa ini? Masuk nggak nih di teori ini? Oh, ini kan kayak gini ya. Entitas. Enggak, kita skip dulu deh. Paling ada PR di soal kelas 1 yang ini kelas pagi sih keluarnya. Jadi nanti kalau udah ada jawabannya aku share. Udah, kalau terlalu banyak agak pusing kita bahasnya. Ini cuma ngasih koreksi doang ya ini.
Oke, nanti aku share. Nah, soalnya kalau instrumen keuangan tuh yang kayak gini nanti ya kayak biasa kalau udah aku kerjain ya kita paling besok aku kerjain, kita samain jawabannya. Ini lumayan ada 2 soal nih yang instrumen keuangan, siapa tahu dua-duanya nih keluar. Soalnya nggak pernah di UTS kemarin nggak keluar, masa di UAS kemarin. Ini munculnya kali nggak ada instrumen keuangannya. Aku kaget lah, si bapak bilangnya instrumen keuangan tapi nggak muncul gitu. Di kelas pagi, kelas malam tuh nggak ada instrumen keuangan. Ini muncul di UTS, kayaknya mereka gara-gara babnya dimajuin mungkin. Ini di soal UTS. Ya siapa tahu nanti keluar yang kayak gini ya kita udah jawabannya. Tapi aku kerjain dulu. Sisanya udah sih. Mbak Nabila. Apa? Paling itu. Aku bingung banget. Teman sekelompoknya diajak Mbak Nabila untuk menjelaskan ini. Iya kan rame Mbak Nabila. Mbak Alifa mungkin diajak. Mas Wildan aja aku ajak. Enggak, itu keroyokan ngerjain 2 soal itu di share gitu nanti. Iya aja lagi. Mas Kevi aja deh ya. Nanti aku chat orangnya yang Iya boleh. Biar mikirnya kayak tadi kan enak tuh ada yang koreksi gitu. Ya, Wildan coba aja. Syukur-syukur nanti kalau keluar yang kayak gitu tuh ya minimal nggak jantungan lah. Yang pajak tadi juga bikin jantungan tuh. Iya. Kalau itu pasti terakhir ngerjainnya. Terus apa lagi ya? Udah sih aku share dulu. Bisa ya? Teman-teman, aku izin live duluan ya, mau pulang. Iya, ini juga kita udah mau selesai, Pak. Thank you teman-teman ya. Aku izin live duluan ya. Baik. Ini aku kirim. Kenapa sih internetnya? Kalau semester depan kuliah tatap muka, pada lanjut apa enggak? Demo aja, Bang. Nego aja. Anak FK sih bisa ngasih petisi apa-apa gitu kok, bisa minta untuk online gitu. Anak FK loh ya. Jadi kita ini aja karena udah terlanjur dari awal online ya sampai selesai gitu. Untuk selanjutnya kalau mau angkatan selanjutnya kalau mau buat petisi juga kita. Aduh, gimana nih, nggak bisa share. Yaudah nanti aku share. Gimana ya buat petisinya ya? Nah itu anak FK bisa bikin petisi gitu, anak FK bisa. Nggak tahu kita gimana kalau kita. Masalahnya kan FK harusnya lebih tatap muka nggak sih daripada kita. Mereka bisa, masa kita enggak? Karena FK-nya ini S2-nya yang epidemiologis, jadi emang bukan praktek gitu Pak. Yang emang belajar kelas doang.